Selamat narasumber kita hari ini, Ustaz Haji Ilham Pinasa, SPDM Sos, serta yang menggunakan ayah bunda selaku orang tua siswa di era Pulau ini. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, tantangan yang dihadapi anak kita ini semakin kompleks. Oleh karena itu, peran orang tua dan sekolah tidak cukup hanya mendidik, tapi juga mendampingi, memahami, serta menguatkan. Maka seminar parenting ini hadir sebagai ikhtiar bersama kita untuk menjawab tantangan tersebut. Keteladanan adalah bahasa pendidikan yang paling kuat. Ketika orang tua dan sekolah mampu berjalan seirama dalam membentuk contoh yang baik, maka nilai-nilai positif akan tumbuh secara alami pada diri anak. Seminar parenting hari ini menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat keteladanan sebagai kunci keberhasilan pendidikan anak. Untuk itu izinkan saya, Lini, selaku pembawa acara hari ini yang akan membersamai ayah bunda sekalian dalam kegiatan seminar parenting di RA Qurrata A'yun hari ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara seminar hari ini. Yang pertama pembukaan yang sudah saya laksanakan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada sambutan. Yang keempat acara inti yaitu seminar parenting. Yang kelima tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Sebelum kita memulai seminar parenting hari ini, maka mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Yani. Kepada Ibu Yani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasyayna al-insana biwalidayhi wa hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fishaluhu fi 'aynaini an ushkur li wa liwalidayhi ilayya masyir. Wa in zahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'muha wa
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في شجرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تشعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في أنفسك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحمير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada sambutan dari Kepala RA Qurrata A'yunin kepada Dr. Anda Mas Musito, disilakan. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Al Ustaz Haji Irfan Firmansyah atau yang lebih dikenal dengan Abah Ipan, juga ayah dan bunda yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih yang tak terhingga kepada Al Ustadz yang telah berkenan menghadiri undangan kami, juga kepada Ibu, Bapak, Ayah, dan Bunda semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Tujuan kami atau harapan kami acara ini dapat menginspirasi dan memotivasi untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang telah berpartisipasi dan mensupport acara ini. Mudah-mudahan acara ini ada dalam
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dapat berjalan dengan lancar dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Imas Masito selaku Kepala RA Qurrata A'yunin. Selanjutnya kita akan melangkah kepada acara inti kita, yaitu seminar parenting yang pada kali ini mengambil tema keteladanan adalah kunci keberhasilan, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Al-Ustaz Haji Irfan Firmansyah SPD MSOS. Beliau adalah praktisi pendidikan yang juga trainer di bidang parenting. Kepada Al-Ustaz Abah Imam disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkumpul dengan ayah bunda sekalian. Ini dari partai mana ya? Oh, biru-biru bajunya gitu. Partai apa? Oh, Demokrat. Kayaknya sudah dikasih dulu ya dress code-nya warna biru gitu ya. Alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan ayah bunda yang hadir pada hari ini betul-betul bisa menikmati pertemuan kita di hari ini, bertemu dengan orang tua yang lain, dan insya Allah kita akan berbagi terkait dengan satu materi yang mudah-mudahan bermanfaat. Materinya teladan adalah kunci keberhasilan. Saya mau tanya, kalau kemudian judul ini kira-kira sepenting apa sih buat dibahas? Penting bisa, penting banget gitu. Boleh saya nanya kepada Ibu Demokrat yang kenapa Bu? Ya, kenapa pentingnya? Karena kan mengingat pergaulan sekarang gitu ya, jadi banyak mengkhawatirkan lah, apalagi adanya gadget yang kayak gitu tuh benar-benar mempengaruhi sekali ke. Betul-betul mempengaruhi sekali ya. Berapa putra Ibu? 2. Yang paling besar? Kelas 4. Yang kedua di sini. Nah, baru 2? 2 aja udah. Oh, 2 aja. Kita akan bahas Ibu sekalian terkait dengan materi ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Firmansyah. Saya lahir di Bandung tanggal 22 November 80. Ada yang seusia dengan saya? Atau lebih muda dari saya? Lebih muda atau seusia? Jujur aja nggak apa-apa. Lebih muda. Ada yang pernah ngalamin di foto pakai baju film nggak? Ada yang pernah ngabril gitu? Pernah kebakar gitu? Ya berarti kolon itu harus malu ya. Seusia kita ternyata ya dengan kondisi yang tadi. Atau mungkin pernah ngalamin naik damri gitu, telepon koin gitu, satria baja hitam. Ya udah aman berarti seumuran ya. Saya lahir di Bandung 2 November tahun 80. Kemudian ini nama-nama saya. Ini alamat Instagram saya, jadi kalau mau bisa kontak langsung berkonsultasi silakan nanti kirim saja ke direct message di @abah_ifan. Kemudian ini YouTube saya dan ini aktivitas saya sehari-hari. Saya juga sekarang
lagi belajar menjadi seorang konselor di Sintesa Wellness Center. Ini belajar dari Mbak Bini. Betapa saya harus menerima curhat banyak orang. Harus siap untuk kemudian menerima apapun yang terjadi, begitu ya. Nah, kenapa saya menyampaikan di awal tentang profil saya ini? Ternyata, kawan sekalian, saya belajar di Sintesa Wellness Center miliknya Dr. Z Permana, dia guru saya. Karena ternyata problem hari ini, problem berkeluarga terutama muncul maksudnya problem di luar rumah itu berawal dari rumah kita. Apapun kondisi luar rumah itu, yang jadi patokan awalnya adalah rumah kita. Dalam rumah kita. Pernah ada yang konsul ke saya, bahwa apa yang saya lakukan? Saya punya seorang suami yang kalau bangunan saya itu nggak pernah lembut. Jadi suaminya ketika membangunkan istrinya kasar, kemudian ditendang istrinya, diteriakin istrinya. Saya nanya sama perempuan itu, tapi pernah nggak nanya sama suaminya? Apa rasa suami Anda berbuat seperti itu? Dan ternyata jawabannya, kata suami saya berbuat seperti ini karena saya mengalami hal yang sama pada saat dulu saya kecil oleh bapak saya. Dan itu terjadi 26 tahun yang lalu. Tapi dampaknya hari ini muncul. Dan yang jadi korbannya adalah istri sendiri. Kebayang nggak? 26 tahun yang lalu kejadiannya, tapi dampaknya hari ini kejadian. Kira-kira nih kalau ibu-ibu yang mengalami hal itu, suaminya nendang, meneriakin, mau digimanain suami? Ditenang lagi. Palingan cari cing suami. Jangan ngomong kali KDR kayak gitu. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Karena suami saya dendam sama orang tua saya. Dan saya nggak akan pernah mungkin melakukan itu sama orang tua saya. Maka cara saya melampiaskannya, istri jadi korban. Tapi saya terus ibu-ibu, bunda-bunda yang hadir pada hari ini, saya pastikan Anda dibangunkan lembut oleh suami. Kelihatan di wajahnya, kelihatan banget. Dibangunkannya itu dengan penuh kelembutan, full of zikir. Dibisikin ke telinganya, la ilah. Milih sok mending mana? Mending ditajam, mending dibisikin la ilaha illallah. Karena pilih ini. Saya menyampaikan hal ini betapa kemudian problem yang muncul hari ini enggak karena hari kemarin. Mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Bahkan sekarang kan banyak bisa dia metode-metode hipno yang kemudian nyuruh orang membasuh luka panas dan lain-lain kayak begitu. Ternyata ada banyak bisa orang-orang yang punya problem di masa lalu dan belum tuntas. Dan akibatnya akan kena ke anak-anak kita. Nah, sebelum ke sana, saya mau tanya dulu, seperti apa Anda hadir pada hari ini? Terutama pada para suami ini, saya mau tanya, para ayah, kenapa hadir pada hari ini? Ridho, dipaksa? Tidak kelihatan dari wajahnya. Ngomong ya Allah, kenapa nasib aku begini? Karena libur, ini kan pengennya apa tuh liburan gitu. Kakak masih makan udah senang nasi gitu. Udah dipaksa aja kan. Ayah nui bajunya kan itu. Biar kapelan sama aku. Aku mana we? Enggak nui. Ini dressnya harus putih gitu. Dan punya bapak yang berani melawan istrinya. Oh. Saya nggak dipaksa, tapi suruh sini aja. Saya nggak tahu kalau pakai baju putih. Saya mau tanya ayah bunda sekalian, katanya mau ngapain? Karena butuh dikuatkan ya dari awal. Karena kalau kemudian salah titik awal keberangkatannya, akan jadi masalah ke depannya nanti. Saya coba kasih ilustrasi, teman-teman sekalian. Kalau saya melintas di seorang yang dia kerja tuh, kerjanya sebagai tukang pemecah batu. Saya sama dia, Pak, nuju ini ngerti bahasa Sunda nggak? Paham nggak? Pak, nuju naon? Dia bilang begini, teka tinggali aing ke naon. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang sama juga, lagi mencari batu, ditanya, Pak nuju naon? Dia jawab, mudah-mudahan baik, cenah aya sasireun sabenjeureun nu biasa cara kuwi ka bumi yang baru datang. Kira-kira jawaban yang kedua lebih enak nggak? Lebih enak. Yang ketiga, Pak nuju naon?
iya cenah diomongkeun batu, mudah-mudahan we tina batu dibebeskeun ieu ada yang dibangun masjid, maka aku akan kebagian pahala sebanyak orang yang sholat di masjid. Saya mau tanya, kira-kira yang ayah bunda datang ke sini seperti yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Pertama, kedua, ketiga. Ketiga teh sejak dari rumah atau bieu? Karena bieu kan ya? Iya ya. Aku juga harus punya tujuan yang jelas. Jangan sampai aku datang ke sini cuma Pak ada mana? Kan itu pulang, malah datang, woy. Kan kayak begitu. Tapi aku berharap ketika aku datang, aku punya ilmu, punya kebaikan, didik anak, dan mudah-mudahan hasilnya aku punya pahala yang sama. Betul begitu ya? Kira-kira dari rumah atau biu namanya kayak bukan? Iya. Betapa teman-teman, kita pun orang dewasa juga butuh disadarkan ya. Suka lupa kita. Nah, kita akan coba mulai. Yang pertama, ada sebuah istilah namanya mere exposure effect. Kalau beliau sudah paham betul apa adanya ini. Mere exposure effect itu, aku bisa seperti ini tergantung aku berkumpul dengan siapa. Aku mampu seperti ini tergantung aku berinteraksi dengan apa dan siapa. Saya mau tanya, teman-teman yang kemudian berkumpul sama orang yang suka ngerokok, tapi Anda nggak ngerokok, apa yang Anda dapatkan? Asapna, bauna. Gaul dia tukang penyaksian ini kabagian naona. Selita. Gaul dia tukang itu kabagian naona. Pertanyaan saya, teman sebelah Anda ini tukang apa? Tukang jajan. Atau tukang jajan gimana kira-kira? Tukang jajan apa? Begitu ya. Teman-teman toko gitu pan sarua aja murah. Aku akan berkumpul malam teman-teman. Anda duduk pada hari ini nggak salah duduk, betul nggak? Coba lihat sebelahnya, ada siapa Pak? Lihat Pak, jangan malu-malu aja. Saya yakin kenapa Anda di situ, karena Anda tahu aku di siapa. Dan orang yang sebelah aku akan mempengaruhi aku bisa. Betul ya? Karena aku hari ini tergantung aku berkumpul, berinteraksi dengan siapa. Aku pegang mic karena selama ini aku gaul sama siapa? Sama mic. Kan begitu ya, teman-teman. Istilah mere exposure effect ini, aku jadi apa tergantung aku berinteraksi dengan apa. Serius bisa kan kejadian. Saya ini, mohon maaf, senang banget sama Dr. Z Permana, awkward pisan lah pokoknya. Kalau teman-teman saya, Pak, kenapa apa ngomongnya dikaitkan Zen sekarang? Gayanya, intonasinya, karena aku sering berinteraksi, ngobrol sama beliau, dapat ilmu dari beliau, dimentorin oleh beliau, maka mau nggak mau, kecepretan aku deh. Teman-teman sekalian, kira-kira anak ayah bunda sekalian hari ini sehingga saat Pak, jangan sampai kita jadi amnesia. Ayo mani bener sih. Kata anak kita, udah banyak. Nggak enak ya kayak gitu juga. Kita harus tahu betul betapa kemudian hari ini aku jadi seperti ini tergantung aku berkumpul dengan siapa. Betul ya? Makanya kalau anak-anak kita setiap hari ketemu sama orang tua yang kemudian mohon maaf, suaranya lantang banget, kenceng banget, kira-kira apa yang terjadi sama anak kita? Saya punya murid, saya absen dia, misalnya mohon maaf namanya Ahmad lah misalnya. Ahmad, ayo, gitu. Ahmad tenang, kita mau ngomongkan. Siapa? Kamu nggak berkencang-kencang suaranya. Teriak-teriak terus. Saya nanya sama wali kelasnya, Bu, hari kita di mana kemana? Di sana. Gimana keluarganya? Emang pernah gitu Pak? Capek nggak tahu aja gimana keluarganya, gimana kondisi lingkungannya. Nah pas diasuh gorokan tiga gitu, dia senyum aja. Oh lama nggak apa lagi ya. Udah gitu rumahnya dekat dengan helaran beas. You know helaran? Gandeng kan
jadi di luar tuh, oh, ke bawah ke sekolahnya, di absen hadir, tenang, saya bilang, gue karena aku berinteraksi dengan apa dan siapa akan menentukan aku jadi orang seperti apa. Istilahnya near exposure effect. Bahkan hari ini teman sekalian, negara kita menyebutkan 3 unsur yang kemudian membentuk karakter anak. 1, keluarga. 2, sekolah. 3, masyarakat atau media. Kira-kira anak Bapak Ibu sekalian hari ini lebih terpengaruh oleh yang mana? Yang mana? Keluarga, sekolah, masyarakat, atau media? Yang mana? Pertama, kedua, ketiga. Kenapa ketiga? Kenapa ketiga? Kenapa ketiga? Karena ini mereka lebih intens dengan yang itu. Kalau kemudian mereka lebih intens dengan keluarganya, saya pastikan, saya garansikan yang akan menjadi ciri khas anak-anak kita terpengaruh oleh keluarganya, bukan oleh medianya. Coba kita hitung berapa lama anak Bapak Ibu sekalian ngobrol sama Bapak Ibu dibandingkan dengan gadget. Lebih sering mana berinteraksi anaknya dengan orang tuanya atau dengan gadgetnya? Ayah ibu, bah, nanti itu sih nggak ada muda. Nah, dia bilang, oh pengen handphone wae. Saya nanya, mau saya handphone wae kan? Mau saya. Terus saya mau saya, saya. Mau dia kan? Saya mana? Karena ternyata 3 hal itu bukan tentang opsional, tapi tergantung anak kita dekat dengan yang mana. Kalau dekat dengan orang tuanya, otomatis yang akan mempengaruhi karakternya ya orang tuanya. Kalau dekat dengan guru di sekolahnya, kan ada Bapak Ibu, anak-anak yang betah di sekolah atau betah di rumah. Saya juga sama punya murid, pulang sekolah, balik ke sekolah, terus ngobrol segala rupa gitu. Kamu udah pulang, terus balik kan itu. Dia pengen main di sini, senang di sini, ramai. Ternyata dia nggak nyaman dengan rumah. Bahkan ada murid tuh yang kalau ketemu sama saya, Pak, ngantuk saya, meluk saya, ngusap perut saya. Dia bilang, Abah, naon ieu teh. Saya langsung marah, saya nanya sama wali kelasnya, kayak hari ini budak itu kumaha kondisinya. Ternyata si anak ini, yang bilang ke saya itu teh, kondisi anak yang kemudian orang tuanya divorce, bercerai, ketika sebagainya. Jadi dia nggak menemukan figur ayah di rumah. Nah maka kondisi-kondisi ini yang butuh kemudian kita evaluasi anak kita lebih dekat dengan apa, lebih sering berinteraksi dengan siapa. Kalau ayah bunda sekalian lihat anak-anaknya dikasih beli, kira-kira sih gak salah. Kira? Sehingga ayah bapak anda, menurut dulu sih gak salah. Bapak anda, pikat rudet sih gak salah. Bapak anda, pertanyaan saya, ayah anak berdaya jenuh itu. Ya betul kan? Iya. Karena mempengaruhi kita. Anak-anak kita akan terpengaruh oleh kita. Cara ngomong kita, cara makan kita. Mohon maaf, saya punya anak di pesantren hari ini. Dia nge-WA ke ibunya, "Mak, kirim A, B, C segala macam." Saya bilang, "Sok kirim, Mak." Seminggu kemudian, dia WA lagi. Kirim ini. Saya bilang, "Apa kamu ibu geus dibilang, saya bilang dikirim ke, apa kita dikirim deui?" Kata istri saya, geus mana geus beak deui? Eta ari abon kumaha eta? Beak, saya bilang 3 bungkus. Kata istri saya, "Ari apa geus ada? Yang budak abadi begini." Si dasar. Apa di mana saya begidahan? Coba sok. Kan belum saya makan apa-apa. Meskipun juga, Masya Allah ini nyumput dengan suhu luar biasa. Apalah kan begitu. Kata saya, hari apa tuh sadar? Apa tuh perpindahan? Siga salah. Ya siga apa? Saya bilang, terus saya tak abon kamana? Tilu bungkus biar seminggu. Kata saya, dibagikan ke apa di mana? Saya bilang, kayak dia malah mau ngirim abon dan pastikan detik-detik. Saya bilang, pas makan kan kopeakeun, saya bilang begitu. Ada apa? Udah abang bagi bagi siga salah. Siga apa? Contoh nih, saya nanti dikirim banyak anime misalnya. Contoh ya, ini contoh bukan. Kan nggak mungkin lagi sendirian beredar ya.
saya baik ke teman-teman, ke yang lain gitu. Ternyata lingkungan itu akan mengantarkan anak kita seperti apa. Kalau aku orang tua mempengaruhi mereka dengan A, maka akan A. Kalau B akan B, kalau C akan C. Itu T kalau kita mempengaruhi yang baik-baik ke mereka. Kebayang kalau kemudian sebalik. Makanya ini ada sebuah video kecil. Pengen banget rumah Ustaz. Insyaallah dikabulkan. Anak-anak kan nanti tinggal rombongan kami bulan September tanggal 13. Allah masih ada. Orang tua masih ada. Alhamdulillah masih Ustaz. Ayah ada. Ibu ada. Ada. Baik, dua-duanya ikut calon. Bapak Ibu, anak siapa ini? Anak siapa ini? Kenapa jadi ngomong begini? Sebahagia apa kita jadi orang tua kalau punya anak yang kayak begitu? Dia cuma bilang, doakan aku pengen umroh. Kata besarnya, bareng sama kita. Ayah, ibu ada? Ada. Bareng sama kita juga. Kira-kira sebahagia apa aku kalau punya anak kayak begini? Bahagia kan? Bahagia. Kalau ayah bunda sekalian punya anak yang di RA ini sudah hafal juz 30, bahagia nggak? Bahagia nggak? Kira-kira anak kita bahagia nggak? Lihat kita yang nggak hafal Quran. Kan mungkin juga dia protes sama kita. Si ayah ulangi mama kan kulhu, gue ganti-ganti suaranya aja. Iya kan begitu, karena aku akan terpengaruh oleh lingkungan aku. Kira-kira mungkin gak anak ayah bunda sekarang bisa hafal Quran kalau kemudian lingkungan sekolahnya nggak hafal Quran, nggak ngajarin hal itu, betul ya? Maka apa yang butuh kita evaluasi hari ini? Yang pertama terkait dengan relasi aku, orang tua dengan anak. Anak ayah bunda sekalian disebut dengan anak generasi alfa. Betul ya? Kalau anak generasi alfa? Gen. Tos api-api milenial saat tiga Gen Z itu. Oh, enggak gadget awal, milenial terakhir. Bapak tahun berapa lagi? Serius? Asal kolot bisa. 80 sama 87. Aku 85. 94. Akan berapa? 88. Mana Raffi mah? Saya mungkin yang paling banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Keren bahasanya nih, banyak pengalaman. Berapa tahun Pak? Saya sudah 53 tahun. Sudah 53 tahun. Mantap. Paling banyak pengalaman. Bahasa yang saya ini Pak ya. Saya pas. Berapa tahun kan? 42. Aduh, karena Bapak saya akan bertahan di sini. Waduh ya Allah, kan saya kabur aja, tapi alhamdulillah aman. Pak, anak kita hari ini yang sebagai RA, IPA pun itu atau SD itu generasi alpha. Siapa alpha itu Pak? Satu, mereka yang lahir 2010 sampai 2025 hari ini. Yang kedua, gimana karakternya? Teknik sejak lahir, artinya mereka udah paham betul tentang teknologi. Bapak Ibu, saya pernah ngajar anak-anak saya yang kelas 6 SD perpisahan di Bogor. Pada saat mereka lagi dipisah, bilang begini, nanti di rest area kita istirahat ya, kita mau ke toilet, siapkan uang receh buat ke toilet. Tahu nggak Bu? Ada anak yang dia nyamperin saya bawa handphone, Bang, saya mau uang, bisa pakai QRIS nggak? Hari ini, saking anak-anak kita dengan teknologi, ke WC aja, nanya pakai QRIS nggak? Coba Teteh bawa handphone. Coba foto, saya foto. Coba lihat cara megang handphone kayak begitu. Kan ada handphone. Kelihatan banget perbedaan cara megang handphonenya aja. Saya pernah ada ibu-ibu yang di kajian itu bawa handphone, iya kamera, video gitu ya, gini. Dia putar-putar sih, kita kemana isi ibu? Pernah yang lain begitu kan? Iya, beda usia, beda banget cara pegang handphonenya. Anak-anak hari ini pegang 2 handphone, motor masih bisa.
Kita makan ini kita terfokus karena makanya anak-anak kita yang generasi alpha ini, jangan gimana karakternya? Pakai gadget, independen, mereka lebih bebas, lebih merdeka, global minded, pikirnya sudah kemana-mana, komunikasi via emoji, bahkan pesan singkat. Ada PR nggak? Nggak. Gimana? Ya, gitu. Kira-kira apa kesal nggak kalau tanya jawabnya begitu? Ada PR nggak? Ada. Susah nggak? Ya gitu baik. Gimana senang sekolah? Ya biasa. Beda pisang sama Anda ibunya. Pak, upami ketosi mama toha, pameserkeun bala-bala jeung cireng, bejakeun kasih mangga da apalin mamah saha. Pesankeun jeung sambal oncomna tong poho jeung cengengna. Sepanjang itu kita melek ke suara. Betul nggak? Jawabannya gimana? Ya. Anak kesel nggak? Iya begitu. Beda karakternya. Maka anak-anak kita yang gen alpha ini kayak begini karakter mereka. Kemudian juga rentang bentrol Bapak Ibu, capek, leles, lemah. Daya fisik mereka nggak seperti dahulu. Ada yang pernah naik tanggal jamu gitu? Kita dahulu, terus makan jamu di atas, dan itu bukan tanggal jamu kita. Pernah kan? Iya. Pernah ngalamin begitu? Anak kita hari ini nggak fokus mereka ke gadget. Saya melihat betapa banyak anak-anak yang hari ini nggak liar kayak dahulu. Main rebonan, gala asin. Ada yang tahu rebonan gala asin? Enggak. Bukan asinan ke Bogor, bukan gala asin itu bukan asinan Bogor, beda kan? Boy-boyan, ya kan? Anak-anak yang hari ini nggak tahu mereka. Tanya mereka bawa apa? Asupan, nggak ngerti mereka. Yang mereka tahu tentang gadget saja. Betul ya? Maka rentan dengan bentrok. Nah maka caranya gimana menghadapi orang-orang atau anak-anak yang dengan screen time yang lebih kayak begini? What should we do? Apa yang butuh kita lakukan? Dapatnya gimana? Satu sisi mereka betul lebih kreatif. Yang kedua kurang resilient, daya tangguhnya, daya juangnya nggak seperti kita. Kalau capek, kalau nggak bisa. Kalau real, ya udah real. Nah kemudian berikhtiar, berjuang dulu. Kita makan beda dahulu ya, nggak bisa begini, nggak bisa gitu. Kalau anak-anak yang alpha begini keadaan mereka hari ini. Kemudian juga di sisi yang lain, anak-anak kita ini nggak kayak kita dahulu. Mereka butuh literasi yang disebut dengan multimodal, harus dengan visual, harus pakai audio. Kita mah dahulu belajar cuma dengerin gurunya aja aman. Ini nggak bisa, butuh contoh, butuh praktek, butuh media, kan begitu. Dan itu kita nggak bisa hindari kondisinya emang kayak begitu. Nah kira-kira dengan kondisi anak-anak kita yang seperti itu, begitu karakternya, dampak yang munculnya kayak begitu. Nah kira-kira contoh baik apa yang bisa kita ikhtiarkan untuk mereka sampai akhirnya kita aman-aman saja. Belum lagi mereka setiap hari kira-kira ketemu dengan orang tuanya dengan wajah yang mana? Disgust, jijik, fear, takut, joy, senang, sadness, sedih atau anger, marah? Yang mana? Semuanya merah. Yang paling sering dilihat sama anak-anak. Para suami, Anda lebih sering lihat wajah istri yang mana? Langsung awas ya di rumah tuh. Aman. Lumayan kan? Kalau anak-anak kita setiap hari mereka lebih sering lihat yang ini. Betul. Ini hal yang normal. Ini hal yang alamiah, setiap orang pasti menemukan 5 hal ini. Tapi paling mana yang lebih dominan kira-kira? Dan itu yang akan jadi meal exposure effect anak-anak kita. Kayak yang tadi itu. Kenapa anak itu bisa teriak-teriak ngomongnya? Ternyata rumahnya jalanan. Kira-kira anak kita gimana karakternya? Tergantung kita yang cermin ke mereka. Wajah yang mana yang sering ditampakkan oleh kita? Boleh nggak marah? Boleh marah nggak? Boleh. Para istri, kalau Anda lihat suami Anda ngebonceng perempuan yang lain, marah nggak? Yang ini, marah nggak?
Kenapa marah? Kalau ngaji marah? Marah nggak? Tergantung siapa yang diboncengnya. Tergantung siapa yang boncengnya. Marah nggak? Kenapa marah? Saya aja apa sendiri ngapain bonceng cewek. Kalau marah boleh wajar saja, tapi jangan-jangan Anda nggak sadar kalau suami Anda itu ojol sebetulnya. Mungkin yang lagi. Kalau saya adalah mengapa kemudian marah itu terkadang kita salah menemukannya. Kan kalau tadi membonceng permainan ya wajar marah dari suami saya kan begitu. Tapi jangan-jangan kan nggak sadar kemarahan yang seharusnya A bertambah jadi A plus B plus C plus gitu. Para suami aman saya pikir. Ketika anak Anda pulang ke rumah jam 6 menjelang maghrib misalnya belum mandi. Kira-kira instruksi Anda ke anak kalau belum mandi apa? Instruksi akan ke anak yang belum mandi, apa instruksinya? Tuh, gimana cara ngomongin ke anak? Cepat mandi, tidak salah. Soft spoken. Emang begitu kita mau ya? Bukan serius. Boleh nggak begitu? Ya harus begitu. Tapi terkadang rasanya dilebihkan sama Anda ibu-ibu, Anda mau nyuruh mandi, banyak drama-dramanya. Betul nggak? Boleh marah boleh, tapi kadang-kadang lebih daripada sewajarnya. Pas anak pulang ke rumah, di mana wae? Mikir kan anaknya, di mana? Jom sahulina, jom semarah yuk. Kata anak kita, paling mandi. Lu itu tiba jam berapa? Jam bener. Gus mandi aja? Belum. Mandi gus capek dari itu. Nyusuhan can beres. Kamu capek petikan. Kira-kira apa relasinya antara kangkung sama mandi anak kita? Nggak ada. Anak kita masuk ke jalan dia mandi, digedor. Ayahku anggar kau mandi lama, mandi teh. Lama mandinya. Betapa marah kita enggak pas seharusnya kayak gimana? Kira-kira dampakkan gimana? Jadi nggak bolong ya? Anda pernah nggak dipakai sama anak Anda? Ma, seragam adek nggak ada, dia di kamar, Anda lagi masak di dapur. Pernah ngalamin begitu? Sering. Kira-kira Anda akan berteriak di dapur atau nyamper ke kamar? Lagi masak nih, Mama, seragam adek di mana? Kira-kira Anda lagi masak, ngajorowok atau malaman kompor dulu? Ngajorowok. Gimana cara ngajorowoknya? Cari sendiri, ada nggak? Kata anak saya, Mama nggak ada, Mama. Kira-kira di mana lagi? Cari yang benar, pakai mata kamu deh. Sudah 5 kali anak Anda bilang begitu, tapi nggak ketemu. Kira-kira Anda matiin ngomong nggak? Matiin. Kakak Martin mau menunjukin di mana seragamnya atau mau marah ke anak Anda? Ngomel samanya deh, ketemu nggak? Enggak, susu. Betapa apa yang aku lakukan hari ini akan berdampak besar ke anak-anak deh, teman-teman. Saya paling semangat kalau kemudian diundang, diminta ngobrol sama orang tua di kelas-kelas TK. Serius bisa. Kenapa paling semangat? Karena saya nggak mau Anda mengalami hal yang sama sehingga saya. Karena ternyata ketika mereka dewasa, besar, betapa aku menyesal berbuat seperti itu sama mereka. Contoh nih, real kemarin, saya antar anak cikal saya ke dokter gigi karena butuh perawatan karehol giginya, butuh dibedah segala macam. Saya antar dia, udah mahasiswa, saya antar dia ke dokter, kemudian baru pertama dia di kursi giginya, beres dicabut satu, dia pulang ke rumah sama saya. Pas pulang ke rumah, adiknya ngobrol sama kakaknya, kakak, inget tuh bahula. Saya lagi diam aja dengerin. Inget tuh bahula, naon, Azida, si Abah kan belum pernah ya ngajakin kita ke dokter gigi, tapi karena kita nggak mau diperiksa, dia marah. Sok lamun teu daek diperiksa, diturunkeun tengah jalan. Dia bilang, astagfirullahaladzim, seburuk saya. Sebelum itu kan saya bilang, saya disadarkan oleh anak-anak saya. Alhamdulillah, saya disadarkan hari ini. Kebayang kalau kemudian luka mereka bawa sampai dia menikah.
kemudian mereka terapkan ke anak-anak mereka. Maka saya serius bisa kalau ada yang muda misalnya ke RA ke Polda, saya pengen Anda tidak mengalami hal yang menyedihkan seperti saya. Please, cuman saya aja yang ngerasain ini gitu maksudnya. Ternyata jangankan kita yang mencontohkan, kita nggak mencontohkan pun karakter anak kita ditularkan dari gen kita. Saya pernah ngajak ibu saya, istri, anak-anak sebuah acara di Korea, beres acara, anak yang kedua nangis. Ayo meser sepatu pokoknya, kau searching video, tokonya ini. Saya bilang, depan kamar kayak anak saya kayak. Kata ibu saya, buku ari ayat. Saya bilang ke ibu saya, dah anggap mama nyantri kayak cutek. Betul ya? Kalau anak kita minta sama kita dan gak dikasih, lupa kesalahan. Nenek nanti kasih nggak? Kenapa dikasih? Bukannya mungil ini. Sok tanya mungil, ya betul lagi. Bukannya mungil, udah menang tapi ada masalah. Ketika pada saat saya bilang, sok ketuingan turun di dia, pangalan penting belina. Saya bilang begitu. Saya dipanggil oleh istri. Ayo ikut. Bapaknya budak kita. Kalau kuatnya lebih budak. Saya bilang, emang namun bapaknya budak kita berjalan sekolah sebelum dibelikan sepatu warrior. Tahu warrior? Ya komod kita. Dan anak ini mah nggak tahu apa warrior. Ayah bunda, maksud saya, betapa anak kita ketika nggak dicontohkan sama oleh kita, darah mereka ini ada kontribusi kita gitu. Jadi pernah nggak pas saya anak kita, ya Allah, tong eta atau betul-betul kamu udah kaki itu bagaimana, atau kemudian pas anak kita berbuat sesuatu, masih udah bisa. Pernah begitu? Sadar nggak? Malu nggak? Itu yang mereka nggak lihat kita. Kebayang kalau kemudian setiap hari mereka lihat wajah yang merah ini, kira-kira anak kita itu bagaimana gitu. Itu baru ibunya saja, belum lagi dengan ayahnya. Makanya penting bisa kita kasih teladan yang baik, karena kalau kemudian bermasalah, wah hati-hati. Yang itu dipahamkan. Yang kedua tentang relasi orang tua sama anak. Kira-kira relasi orang tua sama anaknya yang ini, yang pertama atau yang kedua? Anak harus turut sama orang tuanya, anak belajar dari orang tuanya, atau yang ini? Anak bisa jadi belajar dari orang tua dan orang tua juga bisa jadi belajar dari anak-anaknya. Kira-kira yang pertama, yang kedua? Pertama, kedua? Serius? Contoh, anaknya bawa gelas, kemudian pecah, jatuh. Boleh nggak Anda bilang hati-hati ya kalau pegang gelas? Boleh begitu? Boleh. Besoknya Anda yang pegang gelas menjatuh, boleh nggak anak-anak bilang gitu, Papa hati-hati ya? Boleh nggak? Boleh. Nerima nggak? Serius? Dari hati yang paling jeruk, itu susah pisan untuk menerima. Kenapa aku harus siap dinasihati oleh anak-anak aku, bukan aku orang tuanya? Nah, maka banyak orang tua yang kemudian punya prinsipnya gini, anak harus nurut sama orang tuanya, anak harus belajar dari orang tuanya. Padahal mereka lupa, bisa jadi kita juga banyak belajar dari anak-anak kita. Kalau sudah begini, maka pastinya akan hasil yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena antara kita sama mereka mutual equal, seperti halnya air. Hubungan anak dan orang tua akan saling melebur, seperti halnya air yang tersusun dari dua unsur yang berbeda. Kalau air itu dari apa dan apa? Air tersusun dari unsur berapa? H2O. Tapi jadi air kan ya? Dari dua unsur yang berbeda menjadi air. Nah, ini menunjukkan betapa kemudian hubungan aku sama anak-anak akan melebur. Kalau ini melebur, kira-kira ketika hubungannya diisi dengan full positif akan kayak gimana? Kalau full dengan negatif akan kayak gimana? Nah, ini saya ceritakan nih betapa hubungan saya sama anak saya pada akhirnya akan menjadikan saya seperti apa. Ini anak bungsu saya yang lagi di pesantren sekarang kelas 10 dia. Relasi yang baik antara orang tua dan anak akan sangat berdampak bagi tumbuh kembang anak.
Saya pernah kumpul sama anak-anak SMP kelas 9, kelas 9. Saya kumpul sama mereka, saya nanya sama mereka, who's your idol? Siapa yang di idola kalian? Jawabannya beragam bisa. Ada yang Firsa Bestari, ada yang Sandiaga Uno, ada yang jawab Ronaldo, ada yang jawab BTS. Tahu BTS? Siapa? Hip hop bukan. Betarian sama. Cuma sama. Betarian sama. Tapi ternyata di antara banyak anak, apa teman-teman? Ada satu anak perempuan yang dia bilang, ayah, aku tuh penasaran, kok bisa di antara banyak anak dia bilang ayah idola aku. Kalau ke depan dia, nah siapa namamu? Anissa. Kenapa ayah? Nggak kayak teman-teman kamu yang lain? Ya karena hebat ayah aku. Emang sehebat apa? Dia bilang karena ayahku sudah terlampau banyak menyimpan kenangan manis di perasaan cantik kamu. Wah, saya bilang pengen bapak ayah. Saya sama dia, boleh nggak apa ketemu sama ayah kamu? Pengen tahu, pengen deket, pengen ngobrol. Saya berapa ayah kamu? Dia jawab, mohon maaf Mbak, aku udah nggak ada. Nah ini yang bikin aku speechless. Mohon bapaknya. Kapan bapaknya wafat? Dia jawab ketika aku kelas 2 SD. Kebayang kan? Ayahnya wafat kelas 2 SD, tapi ketika kelas 3 SMP, ayahnya tetap jadi idola. Dan 2 SD itu adalah masa-masa rekamannya kuat banget. Artinya dari 0 tahun sampai kelas 2 SD, ayahnya sudah ngasih yang terbaik sama anak itu. Sampai ketika udah nggak ada ayahnya pun, tetap dia mengidolakan ayahnya. Saya bilang, wah hebat bisa nih. Nah kalau kamu nanti dewasa, kira-kira mau cari jodoh seperti siapa? Kira-kira apa jawabannya? Dia bilang, aku akan cari laki-laki yang bertanggung jawab seperti ayah aku. Saya bilang hebat dan bisa nih. Pada ayah punya anak perempuan? Belum. Kebayang siapa nama anaknya? Sapuina. Ini anak tahun berapa? Tahun berapa lahir? Tenang. Memang begini, tipikal ayah begitu. Lupa tanggal lahir anak, lupa pernikahan. Ini jangan ribut lah. Betul kan ya? Iya. So berapa kalah semuanya udah lupa tuh tanggal nikah, tanggal lahir anak. Tadi contoh nih saya di LA di Banjar ada seorang bapak sudah berapa tahun menikah dengan ibu, dia bilang 28 tahun. 28 tahun. Kata istrinya 28 ayah. Jadi 1 tahun lebih. Namanya Sakwina. Panggilannya apa? Queen. Panggil kayaknya apa? Panggil kanda apa? Ayah. Kebayang nggak kalau Queen mana istrinya ada? Kebayang nggak kalau Queen datang sama Anda, dia bilang, ayah, Queen sudah dewasa, sudah 25 tahun, sudah cukup buat menikah. Tolong carikan dulu ya buat ayah yang soleh kayak ayah, baiknya kayak ayah. Kira-kira ayahnya akan bilang begini nggak? Iya, akan ayah cari. Gitu nggak? Kamu akan dipeluk, betapa kemudian aku bahagia bisa. Karena aku sudah ngasih teladan yang baik. Bahkan pun video sekalipun anak kita yang perempuan ini kayak kita, para bunda punya anak laki-laki, punya nggak? Yang punya laki-laki anaknya? Kebayang kan? Datang sama Anda, bilang sama Bu, udah dewasa, sudah 27 tahun, sudah cukup buat menikah. Bu, tolong Bu, carikan jodoh buat aku. Please, please, entah musikan ibu. Aku udah capek. 20 kilo mana cerai kan mulai ibu, 36 mulai ibu. Kenapa sih beda sama ayahnya? Kan perbandingan ya. Kalau kemudian para ayah selama ini ngasih contoh yang baik ke anak-anaknya, kan begitu jawabannya. Tapi kalau kemudian selama ini Anda sebagai seorang ibu ngasih yang terbaik buat anaknya, ya kayak tadi, tolong Bu ya, tolong musikan ibu. Aku tikus capek. Bisa bilang ibu, jadi wah ibu gak kuat. Makanya ibu sekalian, hebat sekalian, ketika saya ngobrol sama yang tadi, saya jadi mikir, kira-kira
apa yang harus aku lakukan ke anak-anak aku, agar kemudian mereka punya contoh yang baik dari aku. Dan akhirnya saya menemukan tuh satu hari ketika anak saya dia bilang, "Bang, aku pengen jalan-jalan." Waktu itu yang anak ini masih kelas 7. "Bang, pengen jalan-jalan." Saya bilang, "Ayo tuh, kemana?" "Mana weh?" "Naik motor aja." "Ayo." Saya naik motor, kalau saya digal, dia mau saya bonceng, dan pas saya bonceng, dia mulai itu nyimpen pipinya di punggung saya, blokir. Bayang nggak? "Ayo boleh kami." Kan biar jelas gitu. Kata semua kayak Allah. Dia nyimpen pipi di punggung saya. Pas lagi saya pegang stang motor, saya ngobrol sama Allah. "Ya Allah, hari ini anak saya butuh punggung saya, tapi satu saat nanti saya yang butuh punggung anak saya ini." Maju saya tanya. Pas maju kemudian dia mulai itu memeluk saya. "Tapi kalau lo nggak ketemu tangannya, nggak usah ketemu Allah." Cuma masih itu pas meluk nggak ketemu, mungkin karena pendek tangan anak saya, nggak mungkin ya. Atau ya berbagai macam alasan lah, boleh lah gitu. Dan akhirnya dia kemudian memasukkan tangannya ke cukup jaket, dan dia mulai menyentuh tuh di pinggang saya ada lemak-lemak memberikan gitu. Saya ngobrol sama Allah, "Ya Allah, hari ini anak saya butuh pinggang saya, tapi setelah nanti saya pastikan saya butuh anak saya." Dan mungkin yang kemarin ketemuan di Tarogong tahu bisa, ketika saya lagi ngasih materi, saya kasih surprise sama anak saya. Dia keluar dari asrama, datang di banyak orang gitu, orang tua dia sekian ratus orang datang ke aula. Dia bilang dia peluk saya, dia peluk saya di ada banyak orang. Dia nggak mau dengan tontonan orang tua yang lain, dia nggak mau dengan musibahnya dan lain-lain, karena dia yakin betul betapa kemudian hari ini aku punya ayah yang aku bisa bantu. Dan itu ternyata butuh proses, teman-teman sekalian. Makanya saya pengen bisa para ayah bunda pada hari ini betul-betul belajar memberikan teladan yang paling baik buat anak-anaknya, karena nggak akan muncul hari ini. Saya bilang kejadian itu saya dapatkan 2000 tahun yang lalu, tapi Allah kasih hadiahnya di bulan Juli kemarin, ketika pada saat saya lagi ngisi materi di Garut, datang anak saya peluk dia pun juga nangis, dan itu hadiah terbesar yang saya dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya harus paham betul apa yang dilakukan. Nah, maka prinsipnya ini yang pertama nih, kalau kita pengen ngasih teladan yang terbaik, maka prinsip yang pertama adalah kita orang tua tapi juga sekaligus anak kita. Maka jangan pernah lupakan, mulailah menjadi anak yang baik, karena kebanyakan orang lupa dan selalu memutus relasi itu. Aku merasa aku teh orang tua bagi anak-anak aku, tapi aku nggak sadar kalau aku juga adalah anak bagi orang tua aku. Maka kalau kita pengen ngasih teladan yang baik dan mencapai keberhasilan, contohkan juga bagaimana aku jadi anak memperlakukan orang tua. Karena mereka lihat betul, oh itu ya cara si ayah bakti sama orang tua. Oh gitu ya cara si ibu kemudian sayang sama nenek. Kebayang gak kalau Anda sama anak-anak kalau begini, besok ada si nenek kesini, ibu maka Anda sudah ngasih clue ke anak-anak Anda betapa Anda gak nyaman sama orang tua. Kira-kira dampaknya kayak gimana? Saya pastikan ya asli, anak Anda pun jangan begitu nanti. Bukan karma, tapi ada sebab ada akibat. Kebayang Anda sudah uzur, jadi nenek bagi cucu Anda main ke rumah Anda, dan mereka akan bilang yang sama ke anak-anaknya. Nanti akan ada si ayah di sini, ibu. Tapi Anda nggak gitu. Gimana perasaan Anda? Sakit kan? Tapi Anda nggak sadar kalau itu memang mungkin yang gak. Maka prinsipnya adalah jangan lupa kalau kita pun juga adalah anak, maka perlakukan orang tua sebaik mungkin. Kalau Anda baik sama orang tua, maka anak-anak akan baik sama Anda.
Cobain sekarang buka handphone Anda, buka m-banking Anda, kemudian WhatsApp orang tuanya, "Ma, sebentar lagi aku transfer 10 juta." Bahagia gak orang tua? Betul? Betul kan? Betul. Anak kan bahagia nggak? Bahagia. Dan nggak ada salahnya juga. Nah, yang kedua, nah kalau pada akhirnya Anda pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dari orang tua Anda yang butuh Anda kerjakan, kalau pengen ngasih teladan yang baik, maka maafkan. Maafkan, menerima dan memaafkan apa yang orang tua lakukan terhadap Anda adalah kunci sukses didikan anak kita. Kalau Anda masih punya perasaan kesal sama orang tua, akan beres ngasih teladan. Kalau Anda masih dendam sama orang tua Anda nggak akan selesai memberikan contoh terbaik bagi mereka. Saya bisa ngomong pakai mic ini, pertama dendam sama orang tua saya. Karena kenapa? Orang tua saya dulu nyuruh saya dagang nangka. Apa dagang nangka? Pakai nyuruh dipegang. Kemudian saya masuk ke ganggang menawarkan nangka itu. Kira-kira cara saya nawarin nangka gini nggak? Nangka, gitu nggak? Gimana kira-kira? Gimana? Anda di gang mana jualannya tadi? Bersamaan sama saya? Nangka gitu ya? Nangka. Dulu saya punya prinsip, saya nggak nyaman sama orang tua saya. Ketika teman-teman saya main kaleci, main layangan dan lain-lain, saya disuruh dagang nangka. Kenapa begitu saya bilang? Tapi ternyata saya memaafkan kondisi itu, saya menerima itu, dan akhirnya saya mengambil sisi baiknya. Ternyata kemampuan saya pegang mic hari ini karena saya dilatih oleh orang tua saya public speaking sejak kecil. Harus ngomong nangka. Kebayang gak? Usia SD harus dagang nangka, butuh effort, butuh keberanian, butuh kelapangan. Nangka. Maka saya sering bilang kemampuan saya public speaking karena dulu orang tua saya nyuruh saya jualan dagang nangka. Jadi kalau Anda pengen punya anak yang jagoan public speaking, bukan dulu dagang nangka guys, bukan. Maafkan kondisi kita ketika kita mendapatkan tanda kutip yang kita kira nggak nyaman bagi kita. Saya pastikan ada nilai sisi baik yang lain. Maka tugas kita cari baik itu. Kenapa aku kemudian dulu nggak disekolahkan tinggi oleh orang tua aku, tapi aku berusaha sendiri misalnya. Maka apa dampaknya kita? Apa dampak bagi anak kita? Maka yang kedua ini butuh dihadirkan kalau kita pengen ngasih teladan. Yang pertama tadi, aku juga anak bagi orang tua. Yang kedua, siap menerima dan memaafkan. Maka kalau sudah begini, kita bisa grow together. Teladan itu bukan tentang aku ngasih contoh ke anak-anak aku, tapi aku dan kamu bareng-bareng jalannya. Karena pada akhirnya kalau aku baca Quran, gimana anak kita? Baca Quran. Kalau aku marah, akan marah juga. Kalau aku bekas sebelah juga. Betapa saya menghargai masakan istri saya karena saya belajar dari bapak saya. Dan saya juga menurunkan ke anak saya. Mohon maaf, istri saya kemampuan marah standar bisa. Padahal saya pernah berharap sama Allah, karena saya suka makan, saya berharap bisa punya istri yang jagoan masak. Tapi pada Allah dikasih yang standar. Hari Senin tahu jeung toge, hari Selasa sosin jeung tahu, hari Rabu tahu gejek, gitu. Hari Kamis mie jeung endog, hari Jumat endog jeung mie, gitu kan. Ya, intinya mutar begitu. Saya bilang apa masakan yang bisa umat kasih ke kita yang paling spesial? Dia bilang mungkin duduk. Saya bilang berikan duduk yang terbaik. Sampai kemarin, alhamdulillah si Umar bisa bikin menu baru. Naon nugget, keren kan? Nugget naon? Nugget minum. Tapi ternyata kemampuan saya ngajarin anak buat menghargai ibunya ketularan juga pada akhirnya. Maka tentang
teladan itu bukan tentang aku saja, tapi bareng-bareng. Tumbuh bareng-bareng, tumbuh bersama sama anak-anak kita. Maka ayo sekalian, kalau kemudian fokusnya ke teladan, ini yang sudah dihadirkan. Ini banyak riset nih. Kata Buddha, mendidik anak melalui tindakan juga praktek langsung atau teladan lebih kuat pengaruhnya dan dapat lebih membekas dalam jiwa, lebih mudah pemahaman dalam ingatan, serta lebih menarik perhatian untuk diikuti dibandingkan hanya sebatas ucapan atau penjelasan. Ngasih contoh lebih keren daripada sekedar kamu rajin ya, baca Quran ya. Enggak, tapi butuh dicontohkan. Maka kalau Anda pengen anak Anda baca Quran, ya Anda baca Qurannya. Enggak akan ngasih, bapak capek ini, bisa gitu. Harus kamu bareng-bareng gitu. Mama nanti kamu baca Quran, Bismillah, udah mau kerja mama. Anak kita nggak akan paham targetnya, tapi karena mereka akan melihat apa yang kita kerjakan. Nah maka kalau ada kedua window together, ini kunci dari para expert, para ahli. Kalau pengen teladan, satu, self aware. Jadi anak belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar. Anak lihat begitu, mempraktekkan. Anak saya kalau pakai kerudung, nyimpen brosnya sebelah kiri. Saya nggak ngeh, ternyata anak perempuan saya pakai bros di sebelah kiri, dia melihat betul ibunya yang pakai bros sebelah kiri. Dia melihat, oh ternyata ibu aku bagus ya, bros sebelah kiri. Kebayang nggak kalau istri saya pakai brosnya kiri, kanan, tengah, atas, bawah? Gimana anak saya? Kan sama juga. Maka yang pertama adalah kenapa yang dilihat dan dengar. Yang kedua, be the person that you want your child to be. Kasih contoh. Yang ketiganya, mereka akan memperhatikan ucapan dan tindakan dan mereka akan meniru, imitate. Yang terakhir, be careful with criticism. Kritik menimbulkan efek negatif. Hati-hati dengan cara kita ngomong, cara kita mengkritik. Itu akan jadi teladan bagi anak-anak kita. Maka menjadi teladan kunci keberhasilan harus fokus di 4 hal ini. Nah, sekalian, apalagi para ayah, karena ayah sangat berpengaruh besar dengan karakter atau akhlak anak-anak kita. Kalau ibu-ibu fokusnya di intelijen bu, di IQ, karena kepintaran anak ibu 100% diturunkan dari gen ibu. Saya mau tanya, Anda ngerasa pintar nggak hari? Pintar ya Allah. Karena kalau pengen pintar ya harus anu pintarnya. Karena gen anak-anak kita kepintarannya dari ibunya. Kalau karakter dari ayah. Makanya ayah penting bisa menjaga hal ini ya. Nih, apa saja? 1, bentar lagi jangan ganggu. Kalau anak kita sering mendengar ucapan itu, maka dia menganggap kehadirannya tidak diinginkan. Aku tidak penting bagi ayah aku atau bagi ibu aku. Padahal cukup dengan memenuhi rasa kepenasaran saja. Ada apa nak? Cuma gitu aja. Kalau kemana nih? Kemana lu ibu ya deh? Gimana? Maka mereka nggak penting bagi kita. Yang kedua, hati-hati dengan kalimat ini. Memberikan pelayanan untuk pasangan dengan cara ayah bekerja. Maka cara Anda para ayah ngasih servis ke istri Anda penting bisa. Pas pulang ke rumah, servis dulu ibunya, jangan anaknya. Rata-rata ke siapa dulu ayah? Ke ibunya dulu. Hilal ibunya macam kan curhat ya, jadi curhat ibunya. Ibunya dulu nanya mas sehat kabar gimana, baru ke anaknya. Dia akan lihat betapa ayah aku ternyata ngasih servis yang luar biasa ke pasangannya. Yang ketiga, bukan terus memerintah, biasakan untuk minta tolong dan berikan teladan yang baik. Saya juga capek ya buat sekalian nyuruh anak buat ke masjid, capek bisa. Ini saya udah kan kajaman, ayo terus balik subuh ke masjid. Ada kelan mana?
saya kesel luar biasa. Tapi kemudian saya diajarkan istighfar. Karena anak kita seperti itu, jangan-jangan jika salah. Ya begitu udah mau jauh. Hari ini aja kita udah berdamai dengan diri sendiri. Nah maka kalau kemudian sudah fokus dengan ciri-ciri yang tadi, ini aja kata kuncinya teman-teman sekalian. Satu, seberapa penting diriku jadi orang tua bagi anak-anak. Penting gak? Berapa angkanya? 1 sampai 10. 1 sampai 10 berapa? Kenapa enggak nyari? Penting gak? Berapa angkanya? Jeksahan. Kata aku, kira-kira kata mereka gimana? Jangan-jangan kalau ditanya, nah, ahli bunda penting gak bagi kamu? Ya, B aja. Kalau B aja gimana? Jangan ke anak ke pasangan saja. Kan penting gak? Siapa bilangnya ke istri? Ibu. Penting gak bagi ayah dan ibu? Penting. Ini kita tanya nih. Kenapa penting? Penting menyiapkan apa yang kita butuhkan. Dengan istrinya. Apalagi yang penting bagi Anda seorang istri? Mendidik anak, kalau udah ada yang di rumah, kalau banyak lagi kerjaan, ada yang mantau. Jadi polisi gitu. Ada yang lain lagi? Yang penting banget kehadiran istri bagi Anda. Tenang ya, beda. Itu ngomong aja, ngomong. Dulu aja deh. Penting nggak bagi Anda istrinya? Penting. Ini penting. Pentingnya kenapa? Ya untuk teman bersama ketuanan. Ya. Gitu ya. Kenapa Anda jadi menangis begitu? Saya penasaran. Benar. Emang positif aja. Kan sebagai apa Anda punya istri? Apa luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya butuh kasih tisu apa ini? Betul. Kira-kira kalau kemudian antara pasangan aja udah kayak begitu, sebahagia apa coba sob? Iya akan bahagia bisa. Istriku penting bagi aku penting bagi suami aku. Saya pernah tuh di sebuah TK ngasih kuis ke ibu-ibu, Bu, coba WA suaminya. Sepenting apa aku bagi hidup? Dan nge-WA tuh sama suaminya. Ya, sepenting apa aku bagi hidup. Tiba-tiba waktu nanya, Ibu di mana ya tak? Tidak mau ibu. Dia bilang, abang kumaha aja ibu. Coba aku ibu saya itu. Enggak lagi di sekolah. Nah, yang segitu mulai mau tidak mau. Yang kebayangnya ibunya mau bunuh diri, misalnya kan begitu. Coba enggak, jarang juga dia ngomong begitu, kan begitu. Maka kalau kemarin penting, I'll do everything. Betul ya? Betul kan? Tahu nggak? Saya pastikan pas pulang ke rumah mereka akan mau berdua. Ya serius. Emang kamu nggak ngerti dengan keseriusan aku? Yang bisa tuh kata istrinya, ya terima kasih ya for being my husband. Kira-kira anaknya ketika lihat ibunya kayak begitu kayak gimana? Pasti akan ngomongin, ayah si ibu digimanain sama ayah kenapa nangis ya begitu. Maka kalau penting, aku akan berbuat yang terbaik bagi anak. Termasuk yang ini, kita akan apik betul untuk ngasih contoh ke mereka. Karena mereka penting bagi aku nggak mau kalau anak-anak aku mengimitate, mencontoh dari aku yang buruk-buruk. Cara aku ngomong, cara aku bertindak, cara aku mengekspresikan atau apapun itu akan ditiru sama anak-anak kita. Jadi penting nggak anak-anak bagi kita? Penting.
Pak, penting bagi bapak, istri bapak. Kedua, sangat penting. Kan, serius gitu. Penting kan istrinya? Penting bisa. Coba saya mau tanya. Kenapa penting? Penting apanya sih? Penting. Ya karena apa? Penting weh. Nabi berarti malah bisa nyari lagi. Yang lain loh. Kata istrinya saat itu mencoba nanti. Mungkin akan diekspresikan nanti di rumah. Kalau penting, aku akan berusaha ngasih teladan terbaik. Betul ya? Yang kedua, sehebat apa hari ini aku jadi orang tua bagi anak-anak aku. Kalau sudah hebat, aku akan berikhtiar semaksimal mungkin memberikan contoh terbaik bagi mereka. Betul ya? Karena hari ini aku juga sadar betul betapa posisi aku jadi orang tua akan hisab nanti di akhir akhir. Mengantarkan anak, didik anak, membersamai mereka. Sekarang kondisinya sudah tidak baik-baik saja ini. Untuk hal-hal yang kemudian dianggap tidak baik yang normal begitu. Betapa hari ini banyak kasus perselingkuhan muncul di medsos, seolah-olah itu hal yang wajar-wajar aja terjadi. Kenapa demikian? Karena sekarang sudah nggak baik-baik saja alam semesta ini. Hal yang kemudian buruk dianggap baik, maka kalau aku yakin sudah hebat menjadi orang tua bagi anak-anak aku, maka aku akan berikhtiar ngasih teladan terbaik bagi mereka. Yang ketiga, coba sesyukur apa diriku jadi orang tua hari ini. Bersyukur pisan kan? Punya anak-anak yang sekolah di RA ini misalnya, setiap hari belajar untuk auratnya yang perempuan, belajar doa-doa, belajar Al-Quran, hafal hadis. Bersyukur dan bersyukur. Karena kita juga sadar, dulu aku tidak seperti mereka hari ini. Kira-kira saya mau tanya, sebahagia apa Anda jadi orang tua ketika lihat anak-anak berdoa sama Allah? Bilang doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebahagia apa? Anak itu keluar dari kamar mau ke jalan jam 3 subuh gitu. Pas lewat kamar anak Anda, dengar suara itu. Anak Anda, Rabbi firli Allah ampuni orang tua saya yang sambil nangis ya. Bahagia kan? Lebih pilih mana? Ditransfer setiap minggu 5 juta atau dengar anak berdoa dengan doa itu? Nih guys, top yang dua nana. Nah ini mah kebiasaan Anda kalau mau ke hajatan yang hajat sudah ngasih opsional pilihan. Ada ayam, daging, ikan dibawa. Sebahagia apa kita jadi orang tua ketika pas lihat anak kita berdoa dengan doa yang itu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pasti kan bahagia bisa. Anda buka pintu kamarnya, kemudian masuk ke kamar anak Anda dan nanya, Kak, makasih ya udah doain ibu. Dia balik, kamu tuh udah doain ibu, makasih. Dia bilang, kakaknya lagi-lagi mau naik panggung ini teh. Kata si ibu guru latihan harus subuh-subuh. Kira-kira ditumbangkan anak itu. Ya harus bahagia kan, udah bangun subuh dia kan. Makanya kalau kita sudah menguasai memahami 3 hal ini, maka insya Allah teladan ini akan diikhtiarkan sebaik mungkin. Betul ya? Ayah bunda, sebahagia apa Anda kalau nanti Anda wafat, anak Anda akan bilang begini ke orang banyak, izinkan kami anak-anak yang menggantikan orang kami. Masih pernah datang ke sebuah rumah, ibunya wafat, kata anaknya, mohon maaf Bapak Ibu, tunggu sebentar, kami akan memandikan orang tua kami. Ditawarkan sama kami, butuh bantuan? Enggak, terima kasih. Biarkan kami yang menjaga awal orang tua kami. Bapak Ibu, itu hadiah terbaik. Ya kalau kasih ke kita orang tua, kalau sudah kasih kepada ternyata yang anaknya itu yang jadi imam sholat buat jenazah orang tuanya juga. Saya bilang ini mah sudah hadiah besar bagi orang tua.
Makanya penting bagi kita memahami 3 konsep ini. Seberapa penting aku jadi orang tua, sehebat apa dan sebersyukur apa di dekat kepada. Ayah bunda sudah ngobrol sejam ini, kerasa nggak? Kerasa nggak? Saya mah kerasa bisa gitu. Anda mau ngopi bolu, ngopi itu saya pada panjangan aja gitu. Kalau ada yang mau sharing, ngobrol, nanya, silakan menjelang zuhur, mudah-mudahan ada waktu. Yang mau nanya, boleh. Kalau ada, silakan ini. Assalamualaikum, nama saya Ibu Jadi. Ini ada sedikit curhat ya. Soalnya tadi pagi-pagi itu saya dan suami agak ada sedikit perdebatan gitu ya, masalah tentang bahwa parenting itu kebanyakan dari barat gitu ya, banyak yang salahnya. Kan saya selalu bilang kalau misalnya deh suami mencontohkan bicara keras ke istri, otomatis nanti istri juga bisa mencontoh seperti itu kan? Betul nggak seperti itu? Yang saya pahami itu seperti itu, betul nggak? Ini pertanyaan dulu ya. Ya. Terus beliau berkata, bagaimana dengan kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan Ismail dengan ibunya? Justru ibunya lah yang di situ yang paling berperan penting untuk mendidik anaknya menjadi soleh. Terus kalau misalnya istri tergantung suami, bagaimana pula dengan istri Fir'aun, ibu Aisyah yang beriman sedangkan Fir'aunnya enggak. Terus saya bantah gini, kalau masalah hidayah itu otomatis itu Allah kan yang memberi. Tapi kalau misalnya seorang bapak yang wataknya keras, yang wajarnya ikut istrinya atau barudak oke keras ya. Tapi nggak bisa gitu. Oh ya udah untuk sementara saya pendapatnya seperti itu ya, bahwa kalau suami itu seperti cermin gitu, ketika dia ke istrinya begitu, ya wajarnya mau istilahnya itu misalnya begitu, nggak bisa katanya itu parenting yang salah. Saya yang salah atau pendapat suami? Siap. Oke. Saya mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa Ibrahim kemudian aman dengan kondisi Ismail? Bahkan pada saat Ismail diminta oleh Allah untuk disembelih dan Ismail mentaatinya, karena sepanjang Ibrahim tidak ada, Hajar memberikan sugesti baik untuk Ismail tentang bapaknya. Dan kesolehan Hajar itu bukan ujuk-ujuk datang sendirian. Ada figur laki-laki yang menyolehkannya. Siapa itu? Ibrahim. Jadi laki-laki yang soleh seperti Ibrahim sudah memuatkan Hajar menjadi istri yang terbaik dan ibu bagi Ismail. Jadi artinya proses Ibrahim kemudian pergi bukan tiba-tiba pergi saja. Sudah panjang ikhtiar yang dikerjakan Ibrahim untuk memuatkan istrinya. Kira-kira Anda nih, kalau kemudian misalnya Anda berencana suami Anda berencana bekerja di luar negeri misalnya. Sekarang bulan Januari, kata suami nanti Desember ayah mau dinas di luar negeri, mungkin itu setahun. Tapi dari mulai sekarang sampai Desember nanti, suami Anda mempersiapkan betul, persiapan dengan matang. Ini kalau nanti butuh biaya ini ATM-nya. Kalau ada persoalan, Anda hubungi begini. Sepanjang sekian bulan itu, suami Anda betul-betul menyiapkan hal itu. Kira-kira ketika Desember nanti suami Anda bekerja di luar negeri, minimal Anda akan merasa ada gedut nggak? Kenapa ada gedut? Ada persiapan. Artinya kisah Nabi Ibrahim tidak ujung-ujung diambil. Ibrahim pergi meninggalkan Hajar sama Ismail. Ada panjang impian yang dikerjakan sebelum itu.
Dan ini orang yang kemudian sering melupakan. Bagaimana Ibrahim menguatkan Hajar? Kira-kira mungkin nggak seorang perempuan bilang ke suaminya, idhab anta fa inna Allah la yudayyi'una. Kalau ini Allah yang menyuruh, silakan kau pergi karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kira-kira fondasi akidah sang istri dikuatkan sama siapa selama itu? Jadi jangan pernah disimpulkan bahwa Ibrahim tanpa ada ikhtiar menyolehkan istrinya dan menguatkan anak. Jadi sejatinya memang dari suami ke istri, dari istri ke anak katanya. Betul. Jadi, kalau anak mah itu yang paling ini, yang mendidik itu ibunya, ayahnya mah cukup menjadi teknisnya saja. Bisa jadi begitu, tapi mereka juga butuh hadir karakter ayah. Kalau kamu bilang begini, misalnya suami bilangin, "Ma, nanti atur belanja, atur ini, atur itu." Anda kemudian sebagai pelaksananya. Tapi anak-anak nggak pernah lihat bagaimana karakter ayahnya. Kira-kira gimana mau baik anak-anak kita ketika mereka nggak tahu seperti apa real ayahnya sendiri. Kan bisa jadi mereka menyimpulkan ibunya membelanya segini itu karena memang pintarnya ibunya. Tapi juga tidak berkesimpulan bahwa ayahnya harus standby terus-terusan. Di kita ada orang yang bilang ayahnya harus hadir utuh bagi anak-anaknya, kan butuh bekerja. Nah, ketika ayahnya bekerja, munculkan karakternya ayah mau bekerja sebagai penanggung jawab keluarga ini. Itu butuh dihadirkan ke anak-anaknya. Bukan tentang ayahnya bekerja ini uangnya, bukan seperti begitu. Butuh komunikasi. Tadi yang dibacakan oleh Ibu siapa? Bu Marcella. Ibu siapa namanya? Ibu Sri Mulyadi. Yang dibacakan itu kan wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'idu. Luqman yang nasihat ke anaknya. Ada komunikasi yang dibangun. Ibrahim ngobrol ke Ismail kan? Ya bunayya inni ara fil manam an adbahuka. Ibrahim ngobrol ke Ismail. Jadi banyak pisan dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menunjukkan betapa kehadiran orang tua walaupun tidak secara full hadirnya, minimal anak tahu pisah ini karakter ayah saya. Bahkan guru saya menyengaja membawa anak-anaknya ke tempat pekerjaannya biar mereka paham betul oh ayahnya seperti begini karakternya. Dan tadi diimitat sama anaknya, diimitasi, duplikasi. Saya kemarin pada saat liburan saya ketemu sama anak, mereka diminta untuk presentasi tentang mereka menjadi apa ke depan dan lain-lain. Anak bungsu yang tadi, dia bilang dalam PowerPoint-nya, aku ingin jadi konselor seperti abang. Kenapa demikian? Karena dia kan betul. Saya bawa dia setiap kajian, parenting, pengajian, atau bahkan tiba-tiba ada orang yang konsul ke saya. Dia menyimpulkan, kerennya jadi konselor, bermanfaat bagi banyak orang. Saya nggak ngomong, tapi kemudian karakter saya perlihatkan ke anak. Jadi ayah butuh hadir, butuh paham, butuh mengerti, harus kerjasama. Tidak bisa standingnya sendirian. Kalau kata usaha yang lain, ya kita buatnya aja berdua, masa tinggal sendirian. Tenang. Harus juga berdua, saling menguatkan, saling membutuhkan. Makanya di sekolah saya itu ada parenting ayah. Jadi ibu-ibu dilarang hadir, yang ada para ayahnya. Kenapa? Biar para ayahnya kemudian bisa paham betul. Bukan berarti ayahnya harus cicing di imam, bukan. Minimal dia tahu prinsip-prinsip dasar tentang cara didik anak. Kalau kemudian para ayah bisa cuti untuk touring, untuk mancing, untuk healing dan lain-lain, kenapa nggak ambil cuti buat ngambil para anaknya? Makanya bisa tuh di sekolah ini nanti diwajibkan mengambil raport anak tidak oleh ibu, tapi oleh ayah. Tapi kata ibu gurunya, aku ngobrolnya dengan ayah mah, sebab gurunya juga ibu-ibu. Ya enggak. Yang paling penting, ayah juga harus paham betul. Makanya banyak para praktisi yang sengaja menghadirkan pola-pola parenting itu di masjid-masjid. Contoh khutbah Jumat. Kalau saya misi khutbah Jumat fokus ke keluarga, karena waktu itu waktu yang cukup efektif.
buat kasih doktrin kepada para ayah, para suami, bahwa kita sebagai seorang suami, seorang ayah punya tanggung jawab besar. Gitu Bu. Mudah-mudahan tidak berkenan, kurang puas. Nanti kalau tidak puas boleh kita nanti di DM aja ya. Siap. Nah, yang lain lagi? Silakan, Teteh. Silakan, Mama. Satu lagi mungkin ya karena Ya, siap. jelang zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri, Pak. Saya tumbuh dari akar. luka gitu ya, dari yang tidak dapat Sosok ibu dan sedikit memberi sosok ayah, karena kan harus berat ya. Tapi kan saya berusaha supaya anak saya kan dari yang nomor 2 itu kalau belum menerima dan memaafkan belum bisa jadi teladan. Maka bagaimana caranya agar saya jadi teladan yang baik? Menerima dan memaafkan saudara ya Pak. Ketika dia namanya luka pasti masih ada. Tapi saya mendidik anak saya tidak dengan luka yang saya rasakan gitu. Saya lupakan lukanya gitu. Apakah bisa menjadi sesuatu yang teladan aku? Nah, istri saya adalah seorang perempuan yang dia dibesarkan di pesantren di asrama. Kemudian kuliah yang dia tahu hanya kampus, kosan, rumah. Bahkan dia pernah mau pulang ke Cileunyi karena main Tasikmalaya, dari Cibiru mau ke Cileunyi, tapi ternyata sampai ke Cihampelas Bandung. Kenapa? Salah naik angkot. Yang dia tahu angkot Hejo. Jadi setipis itu, setidak luas itu pergaulannya. Ketika saya menikah dengan dirinya, satu waktu kita lagi makan bareng sama keluarga, ibunya bilang saya begini, "Kang, hatur nuhun, kenapa mah ada apa? Terus nyandak si Umar makan." Saya bilang, ya emang kenapa gitu ya? Sampai terima kasih. Beliau bilang, karena Mama sadar dulu ketika kecil dia nggak pernah dibawa seperti ini. Dia tidak mengalami hal ini. Nah, dalam prinsip psikologis, ketika orang mengalami tadi sebutan luka atau inner child atau apapun, maka butuh support system. Dan support system terbaik itu pasangan. Kebayang nggak? Kalau istri saya sejak kecil misalnya nggak pernah dibawa jalan-jalan, nggak pernah melihat dunia luar. Sekarang menikah dengan saya bilang cicing terima, mana? Kira-kira lukanya jadi gimana? Lebih menganga, menganga, lebih carangap lukanya. Maka dia jujur sama saya, Bang, aku dulu begini, dan orang nggak pernah tahu begitu. Sampai hari ini saya masih berjuang untuk kemudian mengantarkan istri saya bisa berangkat dari Padalarang ke Bandung sendiri aja, dia nggak mau. Siun nyesel. Tapi alhamdulillah kemarin sudah mulai dengan anak saya yang kecil itu, dia mau belanja ke Borma sama anak saya. Meskipun bawa handphone buat itu kalkulator. Kenapa? Dia khawatir orang tuanya kurang. Pasti kan, pengambilan cekap. Jadi maksud saya adalah betapa seseorang ketika mendapatkan luka-luka itu, yang paling penting apalagi sudah menikah, dia butuh support pasangan. Makanya apapun kondisi Teteh diomongin ke si AA. Apapun kondisi AA, dia kenapa? Ternyata aku punya problem bantu aku ya. Biar aku kemudian baik-baik saja pada hari ini. Prinsip saling mensupport dengan pasangan itu akan sangat berpengaruh untuk membereskan luka masa lalu. Saya pastikan gede amat, tangguh dia. Maka sepercaya apa nih? Teteh kemudian
ke akang bicara, misalnya begitu. Kalau katanya bilang tadi, aku kemudian kurang figur ibu, maka hadirkan figur ibu di orang tua beliau. Mohon maaf, masih ada ibunya? Ada. Nah, ketika kemudian tidak menemani ibu itu, maka katakan, aku bantu, aku masih punya ibu. Maka anggap bahwa anggap posisikan diri sebagai anak dari ibu suami Anda. Aku alhamdulillah masih punya ibu. Kalau kemarin teteh sekarang nggak baik-baik saja sama mertua, tambah luka batinnya. Pas mertua pulang ke rumah, aku sebenarnya masak ya, mau iga bakar atau gulai kambing misalnya. Oh bisa itu, bisa. Nggak pun aja. Minimal, teteh paham betul ketika dulu tidak hadir sosoknya, maka munculkan sosok penggantinya. Penting untuk kemudian lingkungan tahu. Karena biar apa? Biar nanti ketika kita terluka lagi, sudah ada yang pesan badan. Aku tahu betul bagaimana kondisi pasangan aku sih membantu itu. Aman tadi insya. Maka luka itu bukan untuk kemudian disimpan, tapi untuk jalan hikmahnya. Aku belajar apa? Hikmah apa yang bisa aku dapatkan? Sampai-sampai kita kan dalam begini, ya Allah, takdirmu tidak pernah salah. Mengapa aku dijodohkan dengan laki-laki yang ini? Jangan-jangan dia CEO yang nyaman. Orang Cina betul. Dia berakhir bisa. Ya kan begitu. Maksud saya, ambil hikmahnya apa, aku belajar apa. Takdir Allah nggak pernah salah. Takdir Allah pasti yang terbaik. Sesiap apa aku menerima, Allah akan kasih yang terbaik. Maka ngobrol sama pasangan, banyakin TikTok atau pilotok ya. Pilotok kan? Apa pilotok kan? Pilotok bantal teh ngobrol. Jadi ngobrol sama menjelang tidur, maksudnya banyakin ngobrol sama pasangan biar nanti tuntas masalah. Nah kalau nanti ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh ke DM saja ya. Ke DM atau ke WA mau sharing, boleh silakan di @abah_ifan atau di nomor WA itu. Nanti boleh minta ke panitia, feel free, saya akan berikan nomor itu. Bisa ada yang mau ngobrol, sharing, konsul dan lain-lain silakan. Mudah-mudahan bisa membantu. Hatur nuhun ayah sekalian, memberikan waktu yang luar biasa bagi saya untuk belajar pada hari ini. Jazakumullah khairan. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ayah Bunda, ilmu yang sudah di-sharingkan oleh Abah Ipang. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita selaku orang tua dalam mendidik putra-putri kita tercinta. Mungkin kita sebagai orang tua tidak sempurna, tapi kita bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka. Dari hal yang kecil yang dilakukan secara konsisten, teladan itu menjadi bekal terbaik bagi anak-anak kita kelak. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas share-nya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmunya sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Demikian mungkin seminar pada hari ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ayah Bunda setelah